salah satu kewajiban dalam syariat Islam namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Misalnya ayat yang sangat populer surah Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di ayat lain kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Jelas ya? Baik. Dalam hadis ini juga banyak begitu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ibu bapak, amar ma'ruf nahi munkar sangat tinggi kedudukannya dalam Islam dan sangat vital di dalam menjaga keseimbangan, menjaga ketentraman dan menjaga keselamatan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Jadi bukan saja amar ma'ruf nahi munkar ini untuk dapat pahala, ibu-ibu. Ya, walaupun kita semua mau dapat pahala, tapi salah satunya adalah untuk menjaga keselamatan negeri kita. Ibu-ibu, Bu, mau negara kita selamat? Benar. Mau negara kita baik? Oke, bapak-bapak mau? Mari perhatikan amar ma'ruf nahi munkar. Ini syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar masyarakat itu bisa menjaga keselamatan bangsa negaranya. Saya akan membacakan satu ayat dan satu hadis saja berkenaan dengan ini. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 111 Allah berfirman, ya, wa ma kana Allahu wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Allah SWT menghancurkan suatu negeri bidzulmin, walaupun mereka melakukan kedoliman, selama mereka masih melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, masih ada muslihun, orang-orang yang melakukan islah, orang-orang yang berusaha melakukan perbaikan terhadap persoalan yang terjadi, kedoliman yang ada. Selama masih cukup jumlah dari masyarakat yang mengingatkan, yang berusaha memperbaiki, maka mereka tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Jelas tidak, Bu? Di masyarakat kadang-kadang terjadi kedoliman, betul, Bu? Terjadi kemaksiatan, betul? Itu bisa mengundang bala atau tidak? Bisa mengundang bala, betul? Kalau banyak kemaksiatan bisa mengundang bala dan bencana. Tapi kita bisa selamat dari bala dan bencana kalau masih ada di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau mengingatkan, ya, orang-orang yang mau untuk memperjuangkan kebenaran. Nah, sekarang lihat dalam sebuah hadis, bandingkan. Nabi SAW suatu malam bangun dalam keadaan, di tengah malam nih, bangun dalam keadaan gelisah, cemas, dan beliau bergumam, ya, berucap, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka orang-orang Arab yang atas bencana yang sudah dekat. Lalu salah seorang istri Nabi yang menyertai beliau bertanya, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita bisa dihancurkan, ya, bisa dibinasakan, padahal masih ada orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah kami? Apa jawaban Nabi SAW? Naam idza kathural khabath. Betul sekali, walau masih ada orang-orang soleh, negeri itu bisa dihancurkan oleh Allah SWT kalau kemaksiatan, kedoliman itu sudah merajalela. Bagaimana kemaksiatan dan kedoliman merajalela? Ayo dijawab, Pak, Bu. Bagaimana dia bisa merajalela? Suatu kemaksiatan akan merajalela, ya,
Suatu kedzaliman merajalela. Bagaimana caranya? Kalau dibiarkan, kalau orang-orang soleh tidak lagi berusaha memperbaikinya. Betul? Ibu-ibu, betul? Nah, jadi kalau cuma orang soleh, orang rajin sholat, orang rajin puasa, ibadah umroh dan haji di tengah-tengah masyarakat kita, tapi tidak peduli untuk mengingatkan, untuk mencegah kemungkaran, untuk memberitakan pada yang ma'ruf, maka tetap itu mereka bisa bisa terkena musibah. Dan ini ditegaskan lagi, dikuatkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. Bahkan ayat ini, ibu bapak, saya sudah janji saya tidak akan lama, ya, tolong diperhatikan dengan baik. Ayat ini malah memperingatkan kita orang beriman, hati-hati kalian orang-orang beriman. Walaupun kalian orang beriman, kalian orang soleh, bisa terjadi musibah, dan itu akan mengenai semuanya. Dalam ayat itu dikatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang soleh, akan datangnya suatu fitnah, suatu musibah yang tidak menimpa orang jahat saja, tidak menimpa orang zalim saja, bisa menimpa semuanya. Maka dalam hadis lain dijelaskan, idza ja'at, kalau datang musibah itu ta'um, semuanya kena. Walaupun di hari kiamat akan dibangkitkan berdasarkan dengan iman masing-masing. Jelas ini Bu? Jelas Pak? Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, kalau ini sudah jelas, apakah kita ini mau untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Alhamdulillah, Bapak Ibu mau. Ya, sebab pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Selain menyelamatkan negeri, pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Itu kalau ada orang-orang yang berkorban dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu dianggap sama dengan pahala orang syahid. Ya, ini salah satu tingkatan dakwah yang tinggi. Dakwah itu ada namanya mengajak, ada yang namanya tausiah, ada yang namanya nasihat, ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sudah tingkat tinggi, ya. Maka pahalanya juga sangat besar. Apalagi kalau keadaan masyarakat kita, keadaan bangsa kita lagi tidak baik-baik saja. Betul? Nah, kalau keadaan lagi tidak baik-baik saja, mesti ada kepedulian. Saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, contoh amar ma'ruf nahi mungkar yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat Jabodetabek di tahun 2016-2017. Siapa yang bisa jawab? Contoh amar ma'ruf yang dilakukan masyarakat Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ya, tahun 2016-2017. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, aksi bela Al-Quran, bela Islam, karena ada orang yang menistakan Al-Quran. Dan ini salah satu yang penting, bahwa kalau ada kedzaliman, ada kemaksiatan, mari kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam keadaan seperti saat ini, ya, bagaimana caranya orang amar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana caranya? Kembali kepada hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Nah, ini semua halapan di sini atau terjemahannya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisan, itu artinya dengan apa? Dengan suaranya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita melihat di suatu masyarakat, suatu negara, ada kedzaliman, ada pelanggaran terhadap kebenaran, melanggar ayat-ayat, melanggar undang-undang, ya, tidak terjadi keadilan, apakah itu kedzaliman atau bukan? Apakah itu perlu dirubah atau tidak? Nah, kalau Bapak kepala desa, langsung dengan tangannya, Pak. Kalau Bapak camat, bupati, gubernur, presiden, langsung dengan tangan, karena punya kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan tidak boleh. Kalau di rumah seorang bapak boleh, karena dia punya kekuasaan. Tapi kalau tidak punya kekuasaan tidak boleh, dilarang dalam Islam. Nggak boleh kita ini main hakim sendiri.
walaupun rame-rame. Ya, ini Pak Nasrullah, ahli hukum kita. Anak muda sering bilang, Ustadz, saya nggak hakim sendiri, saya rame-rame. Maksudnya main hakim sendiri itu memutuskan sendiri, ya, tidak berdasarkan kekuasaan walaupun rame-rame, nggak boleh, betul Bu? Jadi kita bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Nah sekarang ibu bapak, kalau ada kedoliman, ada ketidakadilan, ada ketimpangan, ya, kadang-kadang kita melihat ada ulama yang justru mendapatkan perlakuan tidak semestinya, maka kita perlu merubah dengan tangan, yakni dengan mendapatkan kekuasaan. Atau kita berikan kekuasaan itu kepada siapa yang bisa merubah kemungkaran itu. Nah di sini kita sebagai rakyat sipil yang tidak punya kekuasaan, kita bisa melakukan perubahan itu dengan kekuasaan orang-orang yang berhak, dengan memanfaatkan suara kita. Dan alhamdulillah hadis ini tepat sekali. Ya, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan suara. Hanya sebagian orang salah paham. Dia bilang dengan suara itu kalau ada orang minum minuman keras melarang dengan lisannya. Itu betul. Kalau ada yang tidak sholat disuruh sholat, itu juga betul. Tapi termasuk merubah kemungkaran dengan suara adalah memberikan suara di kotak suara. Ya. Dan ini luar biasa. Jadi kalau ada bapak ibu bilang, ya Allah, gimana ini banyak kedoliman, di mana ini banyak ada pelanggaran undang-undang, ya. Ini bagaimana ada ketimpangan, bagaimana ini banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak-haknya. Maka bukan kita ngamuk-ngamuk Bu, betul? Ya, bukan kita ngamuk-ngamuk Pak. Walaupun kalau demo boleh, demo itu adalah salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar dengan suara, betul? Tapi ada satu jalan yang sangat penting untuk untuk merubah kemungkaran itu secara kuat. Apa itu? Dengan suara kita di TPS. Betul sekali. Ya. Maka ini sangat penting. Jangan sia-siakan kesempatan itu, dan bersyukur kita berada di negara, yang punya kesempatan setiap 5 tahun. Ya. Jadi setiap 5 tahun ada kesempatan amar ma'ruf nahi munkar untuk memperbaiki negara kita. Coba bayangkan kalau bapak dan ibu hidup di negara kerajaan. Ya. Kalau negara kerajaan, ya bapak dan ibu nggak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa 5 tahun merubah, 10 tahun, 20 tahun juga nggak bisa. Nggak ada kesempatan. Ya, itulah kelebihannya negara yang menerapkan sistem seperti demokrasi atau syura. Ya, makanya jangan lagi ada yang anti demokrasi. Jangan terpaku pada istilahnya. Mungkin istilahnya dari Yunani, tapi intinya itu sama atau tidak bertentangan dengan ajaran tidak bertentangan dengan Islam. Lah, semua organisasi Islam sekarang ini menerapkan demokrasi. Betul? Betul apa betul? Buktinya sekarang ada nggak organisasi Islam ketuanya seumur hidup? Nggak ada lagi, betul? Rata-rata ada pemilihan, ya, ada sistem formatur, ada pemilihan langsung, itu semua ada sistem pemilihan. Nah, saya tidak mau berpanjang lebar. Jadi kesempatan kita di sana agar negara kita, kesempatan itu agar kita manfaatkan, ya, dan kita harus jaga negara ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya ini tolong dijawab. Bapak Ibu mau negara kita tetap dalam bentuk ada kesempatan setiap 5 tahun kita memperbaiki, atau tidak usah ada kesempatan? Ada kesempatan. Mau tidak kita tetap republik atau jadi dinasti? Jawab ibu bapak. Mau tetap seperti republik atau mau jadi dinasti? Iya, kita tidak mau dinasti, karena kalau dinasti bagaimana caranya kita berubah, betul? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, gunakan suara kita. Tapi suara kita saja tidak cukup, betul? Ayo saya mau tanya, kalau cuma Bapak Ibu yang ada di masjid ini yang memilih orang-orang yang kita pandang yang lebih baik agamanya, lebih baik ilmunya, lebih baik track recordnya, lebih terkenal dalam menegakkan keadilan, ya, lebih kuat dalam hubungan internasional,
Kalau cuma kita yang pilih dia, cukup atau tidak? Sekali lagi, cukup atau tidak? Tidak cukup. Maka dari itu, mari kita bekerja keras. Masih ada waktu. Lebih 20 hari, kurang lebih 20 hari. Ada waktu kita untuk berusaha. Ajak tetangga, ajak keluarga, ajak masyarakat. Memilih orang yang kita pandang bisa memperbaiki negeri kita. Betul? Siap? Sekali lagi, siap? Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh takbir? Allahu Akbar. Jadi itu yang paling penting. Nah, sekarang apa yang diperlukan? Diperlukan saat ini, Bu, ya. Pertama, jangan berhenti sosialisasi. Ya. Kenalkan dulu, sebab dalam sistem kita ini yang namanya orang dikenal dulu. Ya, namanya popularitas. Ada masyarakat itu belum kenal walaupun dia di dekat-dekat Jakarta. Ya, mungkin karena HP-nya bukan smartphone. Ya, dia tidak kenal siapa-siapa calon presiden. Maka tanggung jawab kita ya untuk mengenalkan. Saya sendiri dengan teman-teman sekarang membuat mobil canvassing. Misalnya satu tempat pergi 5-6 mobil, keliling sampai ke pedesaan, ke dusun-dusun. Agar calon yang kita pilih, yang kita anggap baik ini bisa dikenal masyarakat. Yang kedua, tidak cukup sekedar kenal. Ibu harus ngomong, bapak harus ngomong ke teman. Kenapa kita pilih ini? Ya, kenapa kita pilih? Kita jelaskan. Ini kepribadiannya, ini begini agamanya, begini ilmunya, begini track recordnya. Dia misalnya pernah memimpin dan bisa mewujudkan persatuan dan seterusnya. Ya, kita kenalkan. Nah, maka itu terus. Lalu tidak cukup sampai di situ, tambah lagi, Bu, ajakan secara persuasi. Apa itu persuasi? Dengan lembut. Kita ajak, Pak, Bapak sudah tahu kan, nanti pilih ya tanggal 14. Jadi jangan sekedar saya sudah kenalkan, saya sudah jelaskan lalu sudah cukup. Jangan dulu, pastikan. Ya, kalau perlu bertanya, Pak, Bu, setelah saya jelaskan gimana? Mau pilih nggak orang ini? Ya, mau pilih nggak calon kita ini? Kalau dia bilang saya masih pikir-pikir, ya jelaskan lagi, ajak lagi, ya. Karena itu boleh, Bu. Sampai hari terakhir sebelum pencoblosan masih boleh orang mengajak secara persuasi. Memang kampanye sudah tidak boleh lagi terbuka atau pertemuan umum, tapi orang person-person boleh mengajak, ya. Kita ajak orang-orang yang kita mau memilih siapa yang kita anggap baik, ya. Nah, kalau sudah begitu, Bu, maka alhamdulillah kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada begini yang bilang, Pak, Ustadz, tapi sekarang ini ada yang bilang, aduh kayaknya calon yang Bapak pilih itu tidak bukan paling tinggi surveinya. Masih ada yang lebih tinggi dan kayaknya kurang balihonya, ya. Tahun di blokade, 16 tahun di embargo. Jadi 2017
tidak cukup, ajak yang lain. Dan gampang jadi saksi, kontak Pak Nasrullah, kirimkan kepada beliau, cukup nomor WA, nama dan NIK, itu sudah cukup ya. Nomor induk kependudukan, atau kalau tidak mau tulis-tulis, fotokopi foto pakai HP KTP-nya, kirim ke Pak Nasrullah, kirim ke Ketua MU Perubahan Bekasi Raya. Bapak Ibu bisa menjadi salah satu yang merupakan pelaku kebaikan ya, pelaku kebaikan. Jangan remehkan satu suara ibu dan 10 suara yang ibu ajak ya. Jangan remehkan suara ibu dan 10 orang yang